Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam moderator yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada malam hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya, Inayatul Ramadhani, sebagai pembicara pertama yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang mosi, sekaligus memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, pembicara kami, Zahra dan Hikam, yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat argumen-argumen yang telah saya sampaikan, sekaligus bukti-bukti yang kuat, dan juga bertugas sebagai pembicara balasan. 20 menit lagi. Kepada Anda, Zahra dan Hikam, persilakan untuk membacakan argumen-argumentasi. Belum kenalan. Oke, sudah cukup. Lanjut, yang kedua dari yang dari podcast akan perkenalkan anggota kalian dan juga posisinya sebagai apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Pertama dan beberapa dan hadirin sekalian. Sebelum kita memulai perdebatan malam hari ini, izinkan saya perkenalkan diri dari tim kami. Saya Seda Saril sebagai pembicara pertama, ingin untuk merupakan anggota tim dan memaparkan definisi atau menyampaikan latar belakang mosi dan memaparkan poin-poin penting argumentasi dari tim kami. Selanjutnya, tim bicara kedua kami yaitu Rafa Ajana dan Said Ilham yang akan menyampaikan argumentasi untuk memperkuat apa yang saya sampaikan sekaligus bukti-bukti yang kuat. Yang pembicara ketiga yaitu Oktaviani dan Dewa Karita yang akan merancang kembali perdebatan kita dan sekaligus kesimpulan dan solusi. Baik, mosi yang kita berangkat pada malam hari ini yaitu judul Senioritas di Pesantren Tradisi yang berpotensi bisa dan salah gunakan. Alasan saya di sini tidak mendukung mosi kali ini karena senioritas sering melahirkan ketakutan, tekanan mental, dan penyalahgunaan wewenang. Pendidikan harus Oke, sebelum masing-masing kelompok atau masing-masing tim menyampaikan argumennya, di sini saya pengen sedikit memantik di nyalip korek dulu. Oke, bentar ya. Di netizen pernah nggak kalian ini ngerasa ditekan sama senior? Pernah nggak? Tapi nggak bisa nolak, pernah nggak? Atau sebaliknya, pernah nggak sebagai senior itu ngerasa berhak ngatur juniornya ya hanya karena udah lebih lama di pesantren dan mereka ini pikir, wah kalau misalkan hanya diemin aja, ini anggota-anggota liar, ini pondok bakal nggak beraturan. Pernah begitu? Pasti, karena kalian di situ ngerasa bertanggung jawab sebagai pengurus. Itu pengurus atau ketua kamar yang di bawahnya lah ya. Oke, hari ini kita nggak sedang membahas hal ringan. Karena kita nggak bahas hal ringan, kita sedang membahas sebuah tradisi yang bisa menciptakan wibawa ataupun petaka, atau juga luka. Sebuah sistem yang bisa menjaga ketertiban atau menimbulkan penyalahgunaan. Pertanyaannya sederhana, tapi taruhannya besar. Apakah senioritas pesantren ini benar-benar perlu atau sudah saatnya dipertanyakan? Perlu nggak? Perlu. Mana sih yang kontra nih, masa nggak dijawab? Perlu nggak? Kontra, ente kontra, nggak setuju. Berarti nggak perlu. Gimana sih? Perlu nggak? Netizen. Masing-masing tim silakan persiapkan argumen kalian karena kita bukan debat yang ecek-ecek. Oke, kita buka debat yang mungkin gak semua orang berani membahas. Mata bukan berani aja lah.
Berbeda. Ya, langsung dimulai dari pendapat yang pro, silakan sampaikan argumen kalian. Waktu 2 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senioritas dalam hal ini menjadi bentuk pembinaan dan pendampingan positif jika diarahkan dengan baik, jika dilakukan dengan benar, dan jika bimbingnya itu mengarahkannya dengan baik. Hal ini siswa yang senior dibentuk menjadi penuntun adaptasi, menjadi pengurus dalam lingkungan sekolah baru, bagaimana seperti role model yang memberikan arah dan contoh yang baik dan hadir sebagai sahabat yang menginspirasi. Solidaritas dapat perlahan dibangun dengan saling menghormati dan kolaborasi antara angkatan dalam berbagai kesempatan acara. Salah satunya Hari Guru, sehingga senioritas dapat menjadikan sebagai kekuatan yang mendekatkan, bukan memisahkan. Nah, kemudian senioritas ini merupakan salah satu struktur pendidikan yang di dalamnya apabila senioritas ini tidak ada, maka pendidikan lembaga-lembaga bisa kacau. Nah, dalam senioritas ini kakak-kakak kelas senior menjadi terbina. Mereka itu belajar untuk menegur, membina, dan membimbing. Hal ini sesuai dengan salah satu mafhudzat atau pepatah Arab yang berbunyi man alaman harfan sirtulahu abadan, yang artinya siapa yang mengajariku satu huruf maka aku akan jadi pengikutnya. Kemudian senioritas ini membantu adaptasi kakak kelas, membantu adaptasi adik kelas. Adik kelas menjadi lebih paham dengan kebiasaan sehari-hari di pondok pesantren. Contohnya kapan kita bangun, cara berbicara, dan kemudian tata krama saat beribadah Islam. Karena kakak kelas mencontohkannya. Baik, terima kasih. Big Bandra udah dicatat? Oke, udah siap buat nyampein argumennya? Ya, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan argumen utama tipe kontra. Senioritas di pesantren tradisi yang berpotensi menyiksa dan disalahgunakan. Senioritas sering dimulai dari niat mendidik, tetapi profit yang berubah menjadi kekerasan, perkeloncoan, perintah merendahkan, bahkan hukuman fisik. Contohnya, justru hal yang tidak mendidik dijadikan alasan balas dendam tradisi. Lalu tekanan psikologis untuk adik kelas, remaja sensitif terhadap tekanan sosial, dan bisa stres, takut, tidak percaya diri. Argumen utama tim kontra. 1. Senioritas mudah disalahgunakan. Kekuasaan tanpa pengawasan rawan terjadi adik kelas. Contoh, justru hal yang tidak mendidik dijadikan alasan balas dendam tradisi. Kedua, tekanan psikologis untuk adik kelas. Ilmiahnya, remaja sensitif terhadap tekanan sosial, bisa stres, takut, atau tidak percaya diri. Ketiga, menurunkan kualitas belajar. Santri yang takut tidak akan fokus pada ilmu. Keempat, tidak semua kakak kelas dewasa. Umur naik tidak menjamin akhlaknya baik. Banyak senior yang emosinya belum stabil. Lima, bertentangan dengan prinsip tarbiyah. Pendidikan Islam mengutamakan kasih sayang, bukan tekanan. Hadis Nabi, barang siapa tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, maka ia bukan golongan kami. Senioritas yang
buat menyanggah apa yang mereka sampaikan langsung di dalam tentang waktu 5 menit ini. Waktunya dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Senior di sini bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Ada banyak. Kalau misalkan yang mau membimbing, kenapa banyak orang yang merasa tertekan atas tindakan dari senioritas atau merasa terintimidasi? Karena tujuannya disalahgunakan. Sebenarnya banyak tujuan dari senioritas ini sendiri. Tujuannya itu sebenarnya tidak lain untuk membimbing, mendidik para adik kelas agar menjadi pribadi yang lebih baik. Memang banyak yang menyalahgunakan ini, tetapi pada dasarnya banyak sekali manfaat daripada senioritas ini. Mengapa senioritas tersebut dapat disalahgunakan? Mungkin karena setiap orang itu mempunyai kualitas diri sendiri yang berbeda-beda. Ada yang rasanya nakal, kemudian ada yang diam-diam. Nah, kakak kelas tergantung pada diri masing-masing. Jika kakak kelas itu dia itu bisa mengajarkan kebaikan, pastinya senioritas ini menjadi hal yang bermanfaat, menjadi hal yang memang benar seperti pada posisinya. Oleh karena itu, kepribadian senioritas itu sendiri, kepribadian kakak kelas itu sendiri, kemudian perilakunya, moralnya, adabnya, itu menentukan apa senioritas ini. Seperti itu. pada bantuan dalam beradaptasi. Di sini senior berperan sebagai mentor yang dapat membantu junior beradaptasi dengan lingkungan baru. Tentunya tanpa adanya senior, junior akan mungkin kebingungan karena tidak ada yang mengarahkan. Namanya juga masih baru kan. Baik itu dalam budaya sekolah, pondok seperti sekarang ini, atau dalam kehidupan sosial secara umum. Ini yang dapat mengurangi kebingungan yang pasti dialami oleh para siswa baru seperti contohnya di sekolah ini. Terus juga Lantas mengapa banyak pondok pesantren yang mulai mencabut budaya senioritas? Izin menjawab, karena mungkin di pondok pesantren itu sistem senioritas itu sudah benar-benar bahasanya mungkin udah tak bisa terkendali. Maka senioritas itu dapat kita merekonstruksi ulang, artinya tatanan struktur itu harus kembali diubah. Misalnya apa-apa yang sebelumnya digantikan dengan apa-apa yang baru yang lebih berkompeten dalam memimpin dan dalam membina adik-adik kelas itu. Seperti itu. senior juga Masih 1 menit 40 detik. berguna sebagai wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Senior telah terlebih dahulu melewati segala proses yang belum junior lewatkan. Lalu mereka dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk misalnya berbagi tips kepada juniornya. Dan interaksi ini mengajarkan cara menghargai pengalaman orang lain dan membangun jaringan sosial. Jadi antara senior dan junior mereka saling bercerita ya, berbagi pengalaman. Di sini junior diajarkan untuk menghargai pengalaman para seniornya. Seperti itu. Selanjutnya dapat juga memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan. Hubungan senior dan junior ini didasari oleh rasa saling menghormati karena tadi dapat berbagi pengalaman. Ini juga dapat memupuk rasa persatuan dan kepemilikan terhadap institusi. Karena senioritas itu malah menciptakan rantai balas dendam. Tidak selalu seperti itu. Ini menciptakan atmosfer kerjasama dan memperkuat solidaritas antar sesama. Berarti tujuannya kan buat mempermudah keteraturan pondok itu kan sekolah. Tapi kan keteraturan tempat tersebut kan bisa ya
Kenapa nggak lewat regulasi pondok aja? Kenapa harus pakai metode senioritas untuk menentukan keteraturan tersebut? Jawab karena setiap lembaga, setiap yayasan, setiap pondok pesantren pastinya memiliki Nah, itu bisa dilanjut di sesi mereka. Oke? Masih ada yang tergantung dari kami. Bisa kalian nanti bahas lagi ketika 5 menit dari sekarang. Ini menyampaikan inti pemikiran atau definisi dari senioritas di pesantren yang berpotensi menyiksa dan menyalahgunakan adalah penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh santri yang lebih tua terhadap santri yang lebih muda yang mengarah pada perilaku agresif, perundungan, kekerasan fisik atau mental. Berikut adalah rincian aspek-aspek kunci dari pemahaman tersebut. Hierarki kekuasaan. Senioritas menciptakan sistem hierarki di mana senior memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan merasa berhak untuk mengatur juniornya. Kekuasaan ini ketika tidak dikontrol menjadi faktor resiko utama terjadinya perundungan. Selanjutnya, penyiksaan. Penyalahgunaan ini melampaui bimbingan yang wajar dan berubah menjadi tindakan yang menyakiti. Bentuknya bisa berupa kekerasan fisik, psikologis, kasus ekstrim bahkan bisa berujung pada cedera serius atau kematian. Selanjutnya, siklus kekerasan. Seringkali para senior melakukan kekerasan yang sama persis dengan apa yang pernah mereka alami dari senior mereka terdahulu, menciptakan lingkaran kekerasan yang melekat sebagai budaya atau stigma di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan kekuatan. Karakteristik utama dari penyalahgunaan ini adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan yang nyata antara perilaku pelaku senior dan korban junior, di mana korban lebih lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya, pembenaran yang salah. Budaya ini seringkali dibenarkan dengan dalih pengkaderan, pembentukan karakter atau menghormati tradisi. Padahal tujuan aslinya telah menyimpang menjadi unjuk kekuasaan dan balas dendam. Selanjutnya, kurangnya pengawasan. Sikap senioritas yang tidak terkontrol seringkali terjadi karena kurangnya pengawasan harian yang efektif dari pihak pengurus atau pendidik pesantren. izin, mau bertanya. Apa motif kakak kelas itu misalnya membuli atau menyakiti atau menguntungkan adik kelas itu? Kenapa dan apa motifnya? Ingin menjawab? Tadi kan kalian bilang kalau senioritas itu kan struktur ya. Sedangkan kalau menurut kami senioritas itu adalah sebuah budaya yang dimana budaya tersebut timbul karena adanya rasa balas dendam. Jadi seorang senioritas itu mungkin melakukan tindakan seperti itu pada adik kelasnya karena sebelumnya mereka juga tindak seperti itu oleh kakak kelasnya. Jadi membuat senioritas itu ya terus berjalan, yang membuat seorang itu memperbudayakan senioritas karena adanya rasa balas dendam. Artinya ini merupakan salah satu kesalahan sistem kebenaran. Oleh karena itu dibutuhkan kembali bahasanya pembinaan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas yang sudah buruk tadi. Seperti itu. Ya lanjut nih ya. Senioritas merusak tujuan utama pesantren. Interupsi. Suatu lembaga pondok pesantren yang menghilangkan budaya senioritas. Tadi kan tanya. Ada suatu lembaga pondok pesantren yang menghilangkan budaya senioritas. Ini kan saya satu contoh. Sebenarnya banyak yang udah ngilangin budaya senioritas. Contohnya mungkin ya seperti di sini juga. Jadi senioritas itu diganti oleh kepengurusan. Ngerti Nah, nggak? sebenarnya senioritas itu bukan hanya
suatu kakak kelas tertinggi, tetapi juga guru kepala sekolah yang memegang kekuasaan. Ya, bukan hanya kakak kelas itu sendiri, bukan hanya kakak-kakak kelas, tapi juga guru dan kepala sekolah yang memegang kekuasaan tersebut. Dan menghilangkan budaya senioritas. Ya. Budaya senioritas itu bukan hanya suatu kakak kelas pengurus misalnya, tapi juga mencakup guru dan kepala sekolah yang memegang kekuasaan. Tapi kan di sini kan yang dipermasalahin kan kenapa banyak tuh kayak sering banget terjadi senioritas itu malah membuat santri tertekan atau merasa terintimidasi gitu. Individu yang memegang kekuasaan atau pengaruh atas orang lain seringkali karena posisi atau status sosial. Jadi itu disebut dengan figur authority. Remaja yang membutuhkan untuk membangun kebiasaan baik dengan adanya senioritas untuk mendidik adik-adik tersebut. Mana suaranya? Oke, ini masih sedikit tergantung gimana opsinya. Apakah kita buka sesi waktu panjang liar dan perlu juga ada netizen yang mau komentar terkait ini. Patah nih. Lembaga mana yang menghilangkan budaya senioritas yang menurut Anda sih banyak, malah termasuk kayak para militer pun udah menghilangkan budaya senioritas. Apa salah satu nama instansinya? Contoh lembaganya itu. Nama lembaganya. Seperti apakah itu TNI Angkatan Darat atau Magas Polri Jakarta? Ya menurut pengetahuan ya, jadi di dalam sistem militer itu dia udah nggak pakai senioritas, jadi diganti sama peraturan yang jelas dan pembimbing yang kompeten. Karena dalam bidang militer itu mungkin orang-orangnya sudah mencakup dewasa ya. Bagaimana dalam lingkungan sekolah yang mungkin anak-anak SMP yang baru masuk? Dewasa tidak menjamin akhlak baiknya Tapi sekolah. sementara mereka anak-anak yang baru masuk SMP ini kehilangan arah atau kebingungan dalam lingkungan pesantren tersebut, bagaimana? Tidak ada yang mengarahkan atau tidak ada yang membimbing atau menemani dalam masa orientasi tersebut atau masa pengenalan sekolah tersebut. Untuk mengarahkan anak-anak sih sebenarnya nggak usah pakai senioritas, ya kan? Senioritas itu, nah yang namanya senioritas itu di atas dari adik kelas. Jadi Maksudnya kan senioritas kan banyak yang nyalahin kinerja senioritas, ya kan? Ya banyak yang salah gunain lah kan. Nah, mungkin bukan karena sistemnya, tapi karena orang yang salah cara menjalankannya, betul? Kan? Nah, lebih baik. Apalagi zaman sekarang kan ya, itu ada dalilnya lah. Ya jika ingin membimbing anak-anak itu ya kita harus dengan cara yang lembut. Kalau bisa kita kasih contoh yang baik. Agama itu menjuru dengan cara yang baik, bukan cara kekerasan atau memaksa. Kalau ada kan lakukan filosofi ucapkan asana, kan? Itu udah ada dalilnya. karena emang sebenarnya nggak selalu senioritas itu buruk, nggak selalu setiap senioritas itu penindasan, kekerasan. Ada juga dampak positif baiknya. Tapi kan rata-rata kan dampaknya negatif, kan? Kalau yang negatif sekalian aja di Hanya 50,5%. ya itu dari 5%. Berarti yang positifnya 45%, masih tinggi yang negatif. Kesimpulan tadi mesti ada soal
hadis Nabi SAW yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dororo wa la diroro. Senioritas mudah disalahgunakan. Senior merasa bebas mengatur junior sebebas-bebasnya. Tidak ada standar hukuman, tidak ada kontrol, bisa berubah menjadi ajang balas dendam dan penyalahgunaan kekuasaan. Pepatah Arab yang artinya jika amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka terjadilah kezaliman. Selanjutnya, senioritas menghambat kesehatan mental santri. Banyak santri junior merasa tertekan, depresi, takut salah, tidak nyaman, dan ingin kabur dari pesantren. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah yang tidak menyakiti muslim lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, senioritas tidak relevan dengan pendidikan modern. Pendidikan modern fokus pada kolaborasi, saling bantu, growth mindset, pembelajaran aman dan nyaman. Senioritas malah membentuk hierarki toksik. UNESCO menyoroti sekolah dan asrama harus zero violence. Pesantren pun harus adaptif, bukan terus memelihara budaya lama yang sudah tidak sehat. Lanjut lagi nih. Jadi ada poin dari tim kami, poinnya nih. Senioritas lebih banyak mudorot daripada manfaat. Tidak sesuai prinsip Islam tentang kasih sayang dan larangan menyakiti. Sudah berubah menjadi kekerasan fisik dan psikis, menghambat perkembangan mental, spiritual, dan kecerdasan emosional santri. Bukan pendidikan, tapi intimidasi. Bisa diganti dengan konsep musyrif atau pembimbing resmi, bukan senior bebas. Karena rata-rata senioritas ini dia tergantung berdasarkan angkatan. Jika senioritas dihapus, apakah adik kelas tidak makin bebas dan sulit untuk diatur? Enggak. Soalnya yang bikin mudah diatur itu bukan senioritas. Yang tadi yang bilang, yang mudah diatur itu karena perintah yang jelas, aturan yang jelas, dan pembimbing yang kompeten. Itu yang membuat anak-anak mudah diatur. Jika pembimbing yang tidak kompeten? Ya itu salah pembimbingnya. Lanjut. Jadi sebenarnya di awal ada yang belum ada sampaikan. Jadi terkait ketentuan debat itu salah satunya kita harus satu persepsi terkait definisi. Terkait apa? Definisi. Tahu definisi? Pengertian senioritas itu apa? Gitu. Kalau misalkan dari pengertiannya aja udah beda, ini debatnya nanti sampai hari kiamat nggak selesai karena nggak ketemu ujungnya di mana. Gitu. Kalau misalkan udah satu definisi, senioritas itu artinya apa? Nah itu bisa diperdebatkan penerapannya, terus juga sistem yang salahnya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan belum sama terkait itunya, insya Allah tadi nggak akan selesai. Akhirnya selesai tapi tergantung gitu. Terus ayo bisa dilanjut dulu. Mungkin setelah ini langsung kesimpulan dari masing-masing kelompok. Sudah disiapin kesimpulan? Apa yang mau kalian sampaikan dari awal sampai akhir, kira-kira poin besarnya apa? Oh, udah siap? Kalau siap langsung sebenarnya harus siap dari sebelumnya sih. Oke, langsung aja kita mulai. 1,5 menit dari sekarang. Selanjutnya pembicara ketiga kami Ahmad dan Nabila yang akan kembali jalannya pendapat kita pada malam hari ini untuk menyampaikan kesimpulan dan solusi. Baiknya. Baik, terima kasih pada Dewan Juri dan rekan tim saya. Saya di sini saya Ahmad dan Nabila ingin menyampaikan kesimpulan dari masing kami. Senioritas mencakup yang berfokus pada pembelajaran dan kolaborasi serta menghargai pengalaman dan memberikan dukungan emosional untuk menciptakan
yang sehat, membimbing dan mendukung. Senioritas aktif membimbing junior dalam proses belajar dan berbagi pengalaman, fokus pada kolaborasi. Senior dan junior kolaborasi dalam proyek yang membangun rasa saling percaya dan hormat satu sama lain, menghargai pengalaman. Senior menunjukkan kesediaan untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya, menciptakan lingkungan yang positif. Senioritas membantu menciptakan suasana sekolah yang aman, ramah, penuh kebersamaan. Adapun cara membangun senioritas yang sehat. 1. Bersikap ramah dan terbuka. 1. Bersikap ramah kepada yang muda. 2. Tawarkan bantuan. Tawarkan bantuan dan dukungan secara proaktif. 3. Jadikan kesempatan belajar. Senioritas sebagai kesempatan untuk saling belajar dan membuka ide. 4. Menghormati perbedaan. Hargai perbedaan latar belakang dan pengalaman antara junior dan senior. Baik, terima kasih sebenarnya. Langsung lanjut dari tim kontra, akan sampai kesimpulan dari garis besar yang kalian sampaikan di awal dari awal. Waktu mulai dari kemarin. Izin menyampaikan kesimpulan. Senioritas bukan pendidikan, tapi kekuasaan yang mudah berubah menjadi kezaliman. Pesantren adalah tempat mencari barokah, bukan luka batin. Kita tidak menolak adab, tidak menolak hormat pada kakak kelas. Yang kita tolak adalah bentuk senioritas yang membuka pintu penyiksaan, penindasan, dan penyalahgunaan amanah. Jika Islam melarang menyakiti sesama, maka budaya yang berpotensi menyakiti harus dihentikan. Kemandirian tidak harus lewat tekanan, bisa lewat pembinaan, bukan penindasan. Hormat lahir dari tauladan, bukan ketakutan. Jika Islam melarang menyakiti sesama, maka budaya yang berpotensi menyakiti harus dihentikan. Demi masa depan santri yang lebih sehat, lebih beradab, dan lebih dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Ini mungkin kalau dari segi muatan atau dari segi pokok tema kesimpulannya ini masih gantung sepenuhnya gitu. Cuma minimal ya Allah ngomong. Cuma minimal di sini kita satu latihan buat latihan buat nyampein atau latihan buat ngomong, latihan buat pede, latihan buat debat, atau latihan buat beda pendapat gitu terkait sekitar kita. Jadi segala sesuatu yang kita lihat setiap harinya di pesantren, termasuk tadi kan ini judulnya tentang apa? Senioritas. Juga misalkan hal-hal lain misalkan nanti kita bisa angkat tema tentang hutang gitu. Apakah hutang ini membantu atau merugikan? Nah ini bisa jadi tema perdebatan selanjutnya. Yang aneh maksud, jadi kita di sini latihan buat mengkritisi apa yang ada di sekitar kita, gitu. Dimulai dari bangun tidur, apakah orang-orang yang ngumpul ini kayak gimana gitu? Siapa kira-kira kalau misalkan ada yang sisi pro-nya kita harus ngomong ngedukungnya gitu, atau yang gak setujunya kayak gimana? Terus misalkan lagi ya banyaklah, keseharian pesantren pasti banyak masalah. Banyak. Nah ini dia bisa jadi bahan perdebatan. Ada yang kontra, ada yang pro. Pro apa artinya pro? Gitu. Kalau yang kontra nggak setuju. Tadi satu itu minimal kita latihan buat yang ngomong yang sedikit berisilah gitu. Jadi nggak tentang makan, nggak tentang ini habis ini jajan apa ya, habis ini ada belum tidur. Nggak tentang makan tidur aja gitu. Ada hal-hal lain yang sebenarnya itu perlu kita kritisin, perlu kita dalamin, perlu kita bahas lebih dalam lagi gitu.
Yang SMA ya buat yang pertama ini ya lumayan lah, udah lumayan. Terus kelas lagi sekali lagi semuanya. Tinggal apa? Di hari yang pertama ini kita evaluasi satu. Evaluasinya dalam hal definisi semuanya harus sama. Gitu. Pertama harus apa tadi? Batasin dulu. Definisinya apa nih? Habis itu perlu ada yang namanya pembahasan. Jadi bahasanya harus dibatasin. Tadi judul kita senioritas di pesantren. Di mana? Pesantren. Di luar daripada itu, di rumah sakit, di barak militer, atau di apa? Di mana ya? Di lingkungan pekerjaan. Nah itu bukan pembahasan kita. Gitu ya. Misalkan kita lihat senioritas itu dari segi struktur. Kalau misalkan kita ulang lagi, kalau misalkan kita lihat senioritas itu dari segi struktur, maksudnya yang memimpin itu adalah kakak kelas dengan apa sistem yang sudah terbentuk, peraturan yang ada dan yang menjalankan kakak kelas, bukan adik kelas. Maksudnya bukan kelas 1 tiba-tiba dia jadi pengurus. Kira-kira yang kontra setuju apa Pak? Ya, kelas 1 buat ngejalanin instruksi sistem yang ada. Setuju apa Pak? Nah, mungkin itu yang apa yang dari tadi disampaikan sama pihak yang pro, bukan begitu? Ya, senioritas dari segi apa struktur, gitu kan? Tapi kalau misalkan apa yang tadi disampaikan sama kelompok yang kontra, senioritas itu adalah budaya yang memperbudak. Setuju apa enggak? Senioritas itu budaya yang memperbudak. Setuju apa enggak yang pro? Nah, budaya nomor budak, setuju apa enggak? Suruh-suruh dipalaki turun, setuju apa enggak? Jarang? Enggak, intinya kalau misalkan kita bisa tarik kesimpulan bisa ketemu di garis di apa di titik yang sama. Senioritas yang dimaksud itu adalah struktur yang mana orang yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman ya, terlepas dewasa atau enggak, jadi kan apa sifatnya ya mungkin minimal lah, bisa jadi mayoritas, tapi insya Allah enggak gitu. Mereka ini dipercayakan untuk menjalankan sistem atau peraturan yang sudah dibentuk di suatu instansi atau lembaga gitu. Terlepas misalkan ada umum dan lain-lainnya itu, ini memang jadi PR semuanya, termasuk dari lembaga itu sendiri. Jadi PR seniornya ini buat dibina. Tuh, ini mungkin garis tengahnya lah ya. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Wafa atau Ustazah yang lain, Ustazah Resya. Nah, itu. Jadi kita butuh struktur dengan tema senioritasnya itu. Tapi kita nggak setuju penyalahgunaannya. Sepakat? Oke. Ya, mungkin kita akhirin perdebatan atau diskusi lah ya, diskusi kita malam ini terkait tentang senioritas di pesantren mendikut atau menyiksa. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa belajar lebih banyak lagi, bisa berani nyampein pendapatnya, bisa biasa buat bergontok-gontokan secara ilmiah, bukan cuma gontok-gontokan rebutan pacar atau rebutan doi, enggak, tapi gontok-gontokan atau berdebat di sesuatu yang sifatnya substansial atau ada bobotnya gitu. Makasih. Saya sebagai moderator mohon undur diri apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Tim pro, tim kontra. Udah nggak jadi kesimpulan. Salaman, astagfirullahaladzim. Damai.